Kalau ada sesuatu masuk lewat mulut, maka puasa seseorang batal. Mana batasannya? Batasannya adalah makhraj huruf kha. Kha dan gha. Jadi leher itu terbagi jadi 3 tingkatan. Ada bagian atas, ada bagian tengah, ada bagian bawah. Dan itu makhraj huruf izhar. Kira-kira huruf izhar apa aja Bapak Ibu? Hamzah ha, ain ha, ghain, kha. Nah, ghain kha itu terletak di leher bagian atas. Ya. Nah, jika ada benda luar masuk ke dalam perut kita melewati makhraj ghain dan kha, maka itu dapat membatalkan puasa. Artinya apa? Artinya selama belum melewati makhraj tersebut, selama itu pula puasa belum batal. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Kifayatul Akhyar. Namun sebelum kita membaca Kifayatul Akhyarnya, kita baca matannya dulu. Jadi Kifayatul Akhyar ini kan syarah. Matannya bernama kitab matannya bernama Matan Abi Syuja, atau nama lainnya Matan Goyah wal Ikhtisor, atau nama lainnya Matan Goyah wat Takrib. Ini kitab satu tapi namanya banyak, Pak. Ini luar biasa. Kita baca matannya dulu, redaksinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif walladzi yuftiru bihis shaimu asyratu asya'a. Yang membatalkan puasa ada 10. Ma wasala amdan ilal jaufi awir roksi. Pertama, adanya benda luar yang masuk ke dalam perut atau masuk ke dalam kepala. Wal huknatu min ihdas sabi laini. Yang kedua, memasukkan sesuatu lewat lubang dubur atau kubul. Dubur itu mana? Belakang. Kubul depan. Memasukkan sesuatu lewat salah satu dari 2 lubang itu dapat membatalkan puasa. Yang ketiga, wal qai'u amidan, muntah dengan sengaja. Yang keempat, wal wat'u fil farji, yaitu berhubungan badan. Yang kelima, wal inzalu an mubasyaratin, melakukan onani. Onani bahasa lainnya apa? Ustadz Dedi tuh yang berani ngucapin itu. Mana orangnya? Nggak ada dia. Tahlil. Malam Kamis juga kemarin nggak ada dia tuh. Yang keenam, wal haidu, keluar darah haid. Yang ketujuh, wan nifasu, keluar darah nifas. Yang kedelapan, wal jununu, gila. Dan yang kesembilan, wariddatu, yaitu murtad. Ini cuman 9 nih. Kayaknya yang atas dibagi jadi 2 ya. Adanya sesuatu yang masuk ke dalam perut dan adanya sesuatu yang masuk ke dalam kepala. Tadi kan kita bilang nomor 1. Nah, kita bagi 2. Itu nomor 1 dan nomor 2. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, itulah matan kitab Abi Syuja yang menjelaskan tentang 10 hal yang dapat membatalkan puasa. Sekarang kita baca syarahnya, yaitu kitab Kifayatul Akhyar. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif, pengarang Kifayatul Akhyar, yaitu Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni.
Beliau mengatakan, walladzi yuftiru bihis shaima asyratu asya'a ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si wal huknatu min ihdas sabilaini wal qai'u amidan wal wat'u fil farji wal inzalu an mubasyaratin wal haidu wan nifasu wal junun war riddatu. Pertama, beliau mencantumkan matan kitab Abi Syuja. Lalu beliau mengomentari matan tersebut. Apa kata beliau? Idza shahhas shaumu bi syurutihi wa arkanihi falibutlanihi asbab. Kalau ada syarat dan rukun yang membuat puasa sah, maka kebalikannya, ada juga beberapa sebab yang dapat membuat puasa batal. Nah, kata Imam Hisni, yang akan kita bahas sekarang bukan rukunnya, juga bukan syaratnya. Artinya bukan sebab-sebab yang membuat puasa sah, tapi yang akan kita bahas adalah sebab-sebab yang membuat puasa batal. Minha, salah satunya, idkhalu ainin minadh dhahiri ilal jawfi wa arada syaikhu bil jawfi al batnu walihada dzakarahu mu'arrafan falihada saghalahu ba'da dzalika dzikrar ra'si wal huknati. Kata Imam Hisni, yang pertama yang dapat membatalkan puasa adanya benda luar tubuh yang masuk ke dalam tubuh. Melalui apa? Melalui 4 saluran yang sudah ditentukan. Jika ada benda luar masuk lewat 4 saluran ini, maka batal puasa seseorang. Tapi jika masuknya tidak lewat 4 saluran ini, maka tidak batal. Manakah 4 saluran yang dimaksud? Yang pertama yaitu mulut. Jadi kalau ada sesuatu masuk lewat mulut, maka puasa seseorang batal. Mana batasannya? Batasannya adalah makhraj huruf kha. Kha dan gha. Jadi leher itu terbagi jadi 3 tingkatan. Ada bagian atas, ada bagian tengah, ada bagian bawah. Dan itu makhraj huruf izhar. Kira-kira huruf izhar apa aja Bapak Ibu? Hamzah, ain ha, ghain, kha. Nah, ghain kha itu terletak di leher bagian atas. Ya. Nah, jika ada benda luar masuk ke dalam perut kita melewati makhraj ghain dan kha, maka itu dapat membatalkan puasa. Artinya apa? Artinya selama belum melewati makhraj tersebut, selama itu pula puasa belum batal. Contoh, siang hari nih, Bapak udah niat membatalkan puasa. Waduh, lapar banget, saya batalin ah. Akhirnya Bapak masukin nasi. Bukan cuma nasinya doang, ada ayam gorengnya, sambal goreng, kerupuk. Itu udah lembut semua Pak, udah lembut. Tapi belum ada satupun yang melewati makhraj huruf gha dan kha. Setelah itu Bapak baru sadar, astagfirullahaladzim, ini kan dosa kalau buka puasa tanpa uzur. Akhirnya dikeluarkan lagi. Pertanyaan, puasanya batal atau tidak? Tidak batal. Kenapa? Belum melewati makhraj huruf kha dan gha. Pak Ustadz, bagaimana itu niatnya? Kan dia sudah berniat membatalkan puasa. Apakah jadi batal? Para ulama mengatakan sekedar niat batal itu tidak batal. Beda dengan sholat. Kalau sholat, Allahu Akbar, kita niat membatalkan diri. Pokoknya kalau tukang paket datang, gue batalin. Ya, tidak nunggu tukang paket datang, ketika itu sudah batal, Pak. Nah, itu bedanya puasa dan sholat.
Kalau sholat, sekedar berniat membatalkan sholat, maka sholatnya langsung batal. Seketika itu pula. Walaupun dia belum melakukan pembatalan sholat. Tapi puasa, selama belum melakukan pembatalan puasa yang 10 ini, cuman sekedar niat ingin batal, maka tidak batal puasanya. Pokoknya kalau ada yang neraktir, saya batalin. Itu nggak batal Pak, puasanya ya, nggak batal ya, karena belum melakukan pembatalan. Kapan dia batal? Kalau benar-benar sudah ada benda yang masuk lewat makhraj huruf kha dan gho, baru puasanya batal. Ya, jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Masuknya benda luar ke dalam tubuh melewati mulut baru membatalkan puasa jika melewati makhraj huruf kha dan gho. Lalu bagaimana dengan ludah Pak Ustadz? Ludah kan adanya di rongga mulut, kemudian kita telan. Apakah menelan ludah dapat membatalkan puasa? Ini sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, menelan ludah tidak membatalkan puasa. Bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau mengatakan sekalipun ludahnya dikumpulkan terlebih dahulu, segini Bang, udah semua nih, habis itu baru ditelan, blok, mantap. Apalagi campur sirup marjan. Ya Allah. Ya, itu hukum ludah. Jadi tidak membatalkan puasa sekalipun dikumpulkan dulu di dalam mulut. Dengan catatan ya, dikumpulkannya di dalam mulut, di luar mulut dimasukkan lagi, batal. Makanya saya dapat pesan dari guru saya, kalau lagi puasa jangan pakai siwak. Walaupun sebelum zuhur pakai siwak sikat gigi hukumnya masih sunnah, tapi sebisa mungkin hindari. Kenapa? Karena orang ketika pakai siwak biasanya lalai. Pertama pakai siwak nih, siwaknya kering. Tapi ketika dimasukkan ke dalam mulut, siwak basah nggak? Basah. Dikeluarkan dari mulut. Kemudian ketika siwak masih basah, di sholat berikutnya kita siwakan lagi. Akhirnya ludah yang dari mulut yang sempat keluar masuk lagi, kemudian ditelan. Batal tidak? Batal. Makanya sebisa mungkin kalau lagi puasa jangan pakai siwak, takutnya kita lalai, ya seperti tadi. Nah itu yang pertama hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, masuk lewat lubang mulut. Yang kedua, adanya sesuatu yang masuk lewat lubang hidung. Mana batasannya? Batasannya adalah batang hidung bagian atas yang sejajar dengan mata. Selama belum melewati itu, selama itu pula belum batal. Makanya ketika puasa, mohon maaf, ngupil itu nggak batal. Gini puasa gini, ya itu nggak batal tuh. Ya, kenapa? Karena belum melewati batang hidung bagian atas. Makanya ketika wudhu, Pak, ketika wudhu saat berpuasa, istinsyaknya jangan sampai mubalaghah, jangan sampai melebihi batang hidung. Kan disunahkan sebetulnya. Ketika kita tidak berpuasa, sunnah untuk melakukan istinsyak. Istinsyak itu setelah kumur-kumur, maka kita masukkan air ke dalam hidung. Sunnahnya sampai hidung bagian atas terasa perih. Memasukkan air ke dalam hidung namanya istinsyak, mengeluarkannya namanya istinsar. Itu sunnah, Pak. Ya. Nah, dan sunnahnya juga tadi sampai hidung terasa pedih. Dan secara kesehatan luar biasa. Ada orang Arab, palanya pusing terus. Akhirnya berobat ke Perancis. Kata dokter Perancis, ente orang Islam? Iya. Kok bisa sakit kepala? Orang Islam gak mungkin sakit kepala, kata dokter Perancis. Kenapa? Karena dia punya terapinya. Apa terapi sakit kepala? Yaitu istinsyak ketika wudhu. Bapak, kalau wudhunya benar, gak bakal pernah sakit kepala. Nah, kalau semua sunnah-sunnah dalam wudhu dilakukan, tidak akan pernah merasakan sakit kepala. Kenapa? Sudah ada terapinya. Jadi Bapak setiap wudhu, istinsyak,
sampai agak pedih, keluarkan lagi. Itu terapi sakit kepala. Akhirnya seorang Arab ini pun pulang tanpa dikasih obat macem-macem, cuman suruh memperbaiki wudhu saja. Nah, itu sunnah, tapi ketika tidak berpuasa. Tapi ketika berpuasa, kita cukup memasukkan air di batang hidung bagian bawah saja. Nah, kalau mau dihirup, nggak usah tinggi-tinggi ya, tapi sekedarnya saja. Ya, karena kalau sampai ada benda luar masuk lewat lubang hidung, batal puasa kita. Batasannya tadi, lubang hidung bagian atas. Yang keempat, yaitu kubul, kemaluan bagian depan. Jadi kalau ada benda luar masuk lewat kemaluan bagian depan, maka batal puasanya. Maka saya himbau kepada para perempuan, ketika mohon maaf, ketika istinja itu jangan dalam-dalam, ya. Begitu pula kita laki-laki ketika istinja dari buang air besar, jangan dalam-dalam. Gitu. Bagian yang ketika kita jongkok itu yang nampak, itu yang harus kita bersihkan. Yang tidak nampak jangan dimasukkan ke dalam, dikorek-korek, gak usah. Itu dapat membatalkan puasa. Begitu pula pakai dul kolak, lagi sakit perut ya, bahasa Sundanya kabebeng. Tahu kabebeng, Mbak? Susah buang air. Bahasa Sundanya, bahasa Jawana nopo. Apa bahasa Jawanya? Intinya susah buang air ya, pakai dul kolak batal puasanya. Nah, itulah 4 lubang. Jika ada benda luar masuk ke dalam tubuh, maka dapat membatalkan puasa. Lalu bagaimana dengan lubang telinga? Tadi kan belum disebutin. Baru mulut, hidung, kemaluan depan, kemaluan belakang. Nah, telinga ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam mazhab Syafi'i pun para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang tidak, ada yang mengatakan tidak batal. Ya. Nah, ulama yang mengatakan batal beralasan bahwa yang namanya telinga itu adalah lubang. Maka apapun benda luar yang masuk lewat lubang ke dalam tubuh itu dapat membatalkan puasa. Maka konsekuensinya memakai obat tetes telinga dapat membatalkan puasa. Memakai cotton bud dapat membatalkan puasa. Tapi kata Imam Ghazali, memasukkan sesuatu lewat telinga itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena setelah diteliti lewat ilmu kedokteran, ternyata telinga ini Pak jalan buntu. Lubang telinga atau di dalam lubang telinga tidak ada saluran yang menyambungkan bagian luar ke bagian dalam organ tubuh kita, nggak ada. Kalau mulut nyambungnya kemana? Lambung. Kalau hidung, paru-paru. Ya, lubang depan belakang jelas ke dalam. Tapi setelah diteliti di dalam dunia kedokteran, ternyata telinga itu jalan buntu. Artinya kalau ditelusuri, ternyata telinga itu mangpet, Pak. Ya. Nah, maka kata Imam Ghazali, memasukkan apapun lewat telinga tidak membatalkan puasa. Pakai cotton bud, kata Imam Ghazali, nggak batal. Obat tetes telinga nggak batal. Ya. Nah, di dalam Fiqh Ramadan, karangan Dr. Hasan Hitu, beliau mengatakan pendapat Imam Ghazali ini pendapat yang relevan buat zaman sekarang, sesuai dengan ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Maka ketika kita berpuasa pakai cotton bud, obat tetes telinga itu tidak jadi masalah, tidak membatalkan puasa. Cuman untuk lebih hati-hati jangan dilakukan. Ya, itu untuk hati-hati saja. Jadi kalau pengen pakai cotton bud, obat tetes telinga, kita lakukan setelah azan maghrib berkumandang. Yang terakhir mata. Bagaimana memasukkan sesuatu lewat mata? Para ulama sepakat bahwasanya memasukkan sesuatu lewat mata itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena mata ini jalan buntu. Sama dengan telinga. Mohon maaf, mata kalau dicongkel Pak, itu tidak ada saluran ke dalam, nggak ada. Itu jalan buntu. Maka ketika kita memakai obat tetes mata dan lain sebagainya, kaperengpenan termasuk. Tahu kaperengpenan Pak? Naik motor kena debu, bahasa Sundanya kaperengpenan.
itu nggak membatalkan puasa karena mata ini jalan buntu. Ya. Begitu pula bercelak pakai sifat nggak membatalkan puasa. Pak Ustadz, gimana itu kalau habis pakai obat tetes mata suka kerasa ke tenggorokan? Bukannya itu menandakan mata ada salurannya. Para ulama mengatakan ketika kita memakai sesuatu di mata terasa di tenggorokan, maka sesuatu itu masuk lewat pori-pori, bukan lewat saluran alami yang terbentuk. Enggak, itu lewat pori-pori. Sama seperti kita wudhu, air di tangan kita masuk ke dalam lewat pori-pori. Itu tidak membatalkan puasa. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu pembatalan yang pertama, yaitu adanya sesuatu dari luar tubuh masuk ke dalam tubuh kita dengan catatan hanya lewat 4 saluran tadi: mulut, hidung, kubul, dubur. Selainnya tidak batal. Lalu bagaimana dengan hukum suntik, impus, KB dan lain sebagainya? Insya Allah akan kita jelaskan pada kesempatan berikutnya.